Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Tentu saja masih dengan Ibu Yusi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Plantae. Jika 2 minggu lalu kalian sudah membahas tentang Kingdom Plantae, yaitu Bryophyta dan Pteridophyta, maka hari ini pembahasan selanjutnya untuk Kingdom Plantae yaitu tentang Spermatophyta atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tumbuhan berbiji. Baik, kita akan mulai. Apa itu tumbuhan berbiji? Kita mulai saja. Yang pertama tentang pengertian dari spermatophyta atau tumbuhan biji. Itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Nah, tumbuhan berbiji ini meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Jadi, kalau ada tumbuhan yang menghasilkan biji, maka bisa kita sebut dengan spermatophyta. Nah, apa ciri-ciri dari spermatophyta atau tumbuhan biji itu? Yang pertama adalah tumbuhan itu termasuk ke dalam kormus sejati. Artinya, tumbuhan itu bisa kita bedakan mana akar, batang, dan daun. Lalu, yang kedua memiliki organ biji, tentu saja ya, karena makanya disebut dengan spermatophyta atau tumbuhan biji karena dia memiliki organ biji untuk alat reproduksinya. Kemudian memiliki berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut ini terdiri dari xilem dan phloem ya. Kemudian bersifat heterospora. Dan tumbuhan berbiji ini ada yang bersifat megasporangnya dan juga ada yang bersifat mikrosporangnya. Nah, di sini bedanya antara megaspora dengan mikrospora, kita lihat di sini. Kalau megaspora, dia itu memiliki kandung lembaga atau kandung embrio. Sedangkan megasporangium itu adanya pada bakal biji. Nah, ada juga yang disebut dengan megasporofil. Nah, megasporofil adanya pada daun buah atau karpela. Nah, sedangkan untuk mikrospora itu terdapat pada serbuk sari. Mikrosporangium ada pada kantung serbuk sari. Dan mikrosporofil adanya pada benang sari. Nah, bagaimanakah reproduksi dan siklus hidup dari tumbuhan biji? Nah, tumbuhan biji ini perkembangbiakannya terjadi secara generatif, yaitu seksual, dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet, atau disebut juga gametogenesis. Nah, penyerbukan atau polinasi, peleburan gamet jantan dan betina, atau disebut dengan fertilisasi. Jadi, reproduksi dari tumbuhan biji ini bisa secara generatif, secara seksual, dan juga bisa secara vegetatif atau aseksual. Ibu ulang lagi, untuk yang seksual, maka di sini bisa terjadi secara pembentukan gamet atau gametogenesis, penyerbukan atau polinasi, dan fertilisasi, artinya ada peleburan sel gamet jantan dan betina. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan biji secara vegetatif atau secara aseksual itu dilakukan dengan organ-organ vegetatif seperti tunas, tunas adventif, rizoma, dan stolon. Nah, tumbuhan biji ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gymnospermae dan yang kedua adalah angiospermae. Nah, apa bedanya gymnospermae dan angiospermae? Kita lihat dulu. Untuk gymnospermae atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka, itu bereproduksi secara generatif atau seksual dengan membentuk biji. Nah, alat reproduksi pada gymnospermae itu berupa strobilus. Nah, si strobilus ini akan terbentuk ketika tumbuhannya sudah dewasa. Dan gymnospermae ini mengalami pembuahan tunggal. Sedangkan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Ya, kalau tadi berbentuk biji yaitu berupa strobilus, nah ini alat perkembangbiakannya berupa bunga. Reproduksi pada angiospermae diawali dengan adanya proses penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari pada kepala putik, dan proses pembuahan,
yaitu penyerbukan sel telur dan kantung lembaga pada bakal biji dengan inti yang berasal dari serbuk sari. Nah, Angiospermae ini berbeda dengan Gymnospermae, dia mengalami pembuahan ganda. Nah, kita lihat bagaimana klasifikasi dari tumbuhan biji atau spermatopita. Kalau secara peta konsepnya, nah seperti ini ya. Jadi tumbuhan berbiji itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae itu terdiri dari 4 kelas. Ada Cicadinae, Coniferae, Gnetinae, dan Gingoinae. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae terbagi menjadi 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Kita lihat ciri-ciri yang Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ini akarnya tunggang, batangnya bercabang-cabang, akar dan batang memiliki kambium, mempunyai strobilus yang terdiri dari strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, klasifikasinya yang pertama adalah kelas Cicadinae. Nah, biasanya kelas Cicadinae itu dicontohkan pada pakis haji atau sikas rumpi. Ya. Ciri-cirinya tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif. Hidupnya di daerah tropis dan subtropis. Kalau di Indonesia kita kenal dengan pakis haji atau sikas rumpi, merupakan tanaman hias. Akarnya bersimbiosis dengan ganggang biru atau anabaena yang dapat mengikat nitrogen. Nah, perkembangan dari Pteridophyta memiliki daun yang besar seperti tumbuhan palem. Itu adalah ciri-ciri dari kelas Cicadinae. Lalu kelas yang kedua, untuk Gymnospermae itu ada kelas Gingoinae. Contohnya pada Ginkgo biloba atau ginkgo. Nah, ginkgo atau Ginkgo biloba merupakan spesies tunggal dari salah satu divisi anggota tumbuhan berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Nah, pada masa ini, tumbuhan ini diketahui hanya tumbuh liar di Asia Timur Laut, namun telah tersebar luas di berbagai tempat beriklim sedang lainnya, sebagai pohon penghias tanaman atau pekarangan. Nah, kelas yang ketiga, Gnetinae, atau dikenal dengan melinjo. Dalam bahasa latinnya disebut dengan Gnetum gnemon. Nah, Gnetinae ini ciri-cirinya berupa pohon dengan banyak cabang dan dengan daun tunggal, juga memiliki bunga majemuk. Ya, contohnya pada melinjo dan Ephedra altissima. Ini contoh-contoh dari Gnetinae. Ya, ada Gnetum gnemon atau melinjo, pohon pinus atau Pinus mercusii, ada Agathis alba atau damar, dan ada Dion edule. Kelas yang keempat, Coniferae atau Pinus mercusii. Nah, Coniferae atau Pinus mercusii itu memiliki daun berbentuk seperti jarum dan selalu berwarna hijau sepanjang tahun. Contohnya Taxus baccata, Agathis alba, atau Caria cunninghami. Nah, ini pada kelas Coniferae. Jadi yang tadi, yang untuk Pinus, ini bukan kelas Gnetinae ya. Pinus mercusii ini termasuk ke dalam kelas Coniferae. Nah, ini adalah sikas rumpi, seperti ini penampilannya. Ya, kalau kalian yang belum tahu seperti apa sih sikas rumpi, nah kayak gini. Ini pohon dari sikas rumpi. Jadi seperti pohon palem. Lalu ginkgo biloba ini penampilannya seperti ini ya untuk pohon ginkgo biloba. Nah, ini adalah Gnetum gnemon atau dalam bahasa Indonesianya melinjo. Ya, nah ini adalah alat reproduksi pada Gnetum gnemon, yaitu ada Strobilus jantan dan ada Strobilus betina. Ya, nah ini melinjo ya. Ini yang disebut dengan Strobilus ya. Ini adalah Strobilus yang jantan. Nah, ini adalah Strobilus yang betina. Nah, lalu ini secara lebih jelasnya ya. Ini yang Strobilus jantan, ini adalah yang Strobilus betina. Kemudian ada Pinus mercusii. Nah, ini Strobilusnya kalian bisa lihat bahwa Strobilus betina itu ukurannya lebih besar. Ini adalah Strobilus betina sebagai alat reproduksinya dan ini adalah
penampilan atau gambar dari Strobilus jantan yang ukurannya lebih kecil dibandingkan Strobilus betina. Nah, ini lebih jelasnya gambarnya seperti ini ya. Ini adanya pada pohon pinus. Nah, ini kalau kita lihat dari Strobilus yang kita lihat di bawah mikroskop. Seperti ini ya. Oke, ini adalah siklus hidup dari Gymnospermae ya. Contohnya pada pohon pinus. Ya. Di sini ada Strobilus betina, ini ada Strobilus jantan. Terbalik, maaf. Ini adalah Strobilus betina yang ukurannya lebih besar dan ini adalah Strobilus jantan yang ukurannya lebih kecil. Nah, kita lanjutkan dengan Angiospermae yang tadi disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Itu kenapa disebut tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya terbungkus oleh daging buah. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Angiospermae ini memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna. Ya, bunga sempurna itu maka di dalam bunganya ada benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Nah, reproduksi generatif mengalami 2 kali pembuahan ya atau pembuahan ganda yang menghasilkan zigot atau pembuahan inti generatif atau sperma dengan ovum. Dan juga endosperma yaitu pembuahan inti generatif atau sperma dengan kandung lembaga sekunder. Nah, pada umumnya tumbuhan ini berupa pohon, perdu, semak, liana, atau herba. Ciri-ciri dari Angiospermae itu bakal bijinya diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah, berupa herba, perdu atau pohon, mempunyai organ yang berupa reproduksi berupa bunga lengkap tadi ya, terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, serta alat kelamin berupa benang sari dan putik. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga Angiospermae yang disebut dengan bunga sempurna. Jadi dalam satu bunga ini lengkap, sudah ada tangkai sari, ya, ada tangkai putik, ada kepala sari, ada benang sarinya, ada mahkota, ada kelopak, ada bakal buah, ya, bakal biji, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut dengan kelas pada Angiospermae. Tadi ada 2 kelas. Yang pertama ada dikotil, ya, dikotil berarti dia berbiji atau berkeping 2, ya. Kita lihat ciri-ciri tumbuhan dari dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil itu memiliki 2 kotiledon, ya. Makanya disebut dikotil karena dia memiliki 2 kotiledon. Akarnya tunggang. Lihat untuk daunnya bertulang daun menyirip, ya, bertulang daun menyirip. Bagian-bagian bunganya terdiri dari 5 bagian. Nah, ini ya, ada 5. Nah, ini yang disebut dengan bagian bunganya ya. Lalu akar dan batangnya berkambium. Ini kambium, berkayu. Pembuluh pengangkut berbentuk cincin dan tersusun teratur. Nah, ini ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Nah, beda dengan tumbuhan monokotil. Mono berarti artinya satu, memiliki satu kotiledon, berakarnya serabut. Nah, untuk tulang daunnya ini adalah sejajar. Bagian-bagian bunganya terdiri dari 3 bagian. Nah, ini 3 bagian ya. Kelopaknya 3 bagian. Batang tidak berkambium dan pembuluh pengangkut tersebar. Oke. Nah, ini nanti bisa dilanjut ya, bisa dilihat ciri-ciri dari perbedaan monokotil dan dikotil. Nah, kita lanjutkan dengan manfaat tumbuhan biji atau berbiji, yaitu bisa digunakan sebagai bahan pangan ya untuk padi, contohnya gandum, sagu, ya, kacang, tomat, jeruk, pepaya, jambu. Bisa digunakan juga untuk bahan sandang, yaitu pohon kapas, pohon rami, bahan papan pada pohon jati, mahoni, pinus, obat-obatan untuk pohon mengkudu, jahe, kunyit, dan seterusnya ya. Oke, itu untuk tumbuhan berbiji atau spermatofita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.